Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada siang kali ini dan pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sholat fardu kifayah dan sholat sunnah muakkad serta di antara contoh-contoh sholat fardu kifayah dan sholat sunnah muakkad. Apa itu sholat? Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan rukun Islam itu kan ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 ibadah haji dia mampu. Pada kali ini saya akan membahas tentang sholat. Sholat juga membentuk pada kepribadian, yaitu akhlak. Yang pertama yang akan dibahas pada kali ini yaitu sholat fardu kifayah. Sholat fardu kifayah itu mempunyai pengertian ketika wajib dilaksanakan oleh sebagian orang. Dimana ketika sebagian orang itu menjalankan kewajiban itu, maka sebagian yang tidak melaksanakan itu tidak berdosa. Tetapi kalau semuanya tidak melaksanakan sholat fardu kifayah ini, maka semua yang ada di wilayah itu akan berdosa. Contohnya itu sholat jenazah, yang mana ketika ada orang yang meninggal, sebagian orang itu biasanya suka mengurus jenazah tersebut, di antaranya itu melaksanakan sholat jenazah. Hikmah daripada melaksanakan sholat fardu kifayah itu yang pertama yaitu tanggung jawab bersama ketika ada orang meninggal. Contohnya tadi sholat jenazah, ketika ada yang meninggal, maka tanggung jawab orang yang sedang hidup yaitu mengurusi jenazah tersebut. Yang kedua yaitu ukhuwah Islamiyah, yang mana mempererat tali persaudaraan dan kasih sayang antar sesama muslim atau manusia. Yang ketiga yaitu hikmahnya sholat fardu kifayah itu adalah doa untuk almarhum, yang mana orang yang masih hidup mendoakan kebaikan dan ampunan bagi saudara muslim yang lain yang telah meninggal. Yang kedua yaitu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana ketika kita meninggalkan sholat sunnah tersebut, maka kita tidak berdosa. Tapi ketika kita melaksanakan, maka kita dapat pahala. Akan tetapi Rasulullah SAW itu ketika meninggalkan sholat sunat muakkad itu, beliau merasa menyesal atau sangat menyayangkan. Contohnya itu sholat gerhana dan sholat istisqa, itu diantaranya. Tapi yang sering kita jumpai dalam sholat sunat muakkad itu setiap hari yaitu sholat sunat rawatib muakkad dan sholat sunat rawatib muakkad dan goer muakkad. Itu biasanya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat sunat muakkad yang dua ini, itu sholat gerhana dan istisqa itu sangat jarang sekali dilaksanakan. Akan tetapi mungkin saja kita suatu hari akan mengalami contoh adanya gerhana bulan dan gerhana matahari dan kemarau yang sangat berkepanjangan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah muakkad ini, yang mana Rasulullah telah
memerintahkan pada zaman itu. Di sini saya akan menjelaskan dulu asal-usul mulanya itu sholat sunnah kusufain atau gerhana itu. Di antaranya yaitu gerhana. Ketika itu awal mula munculnya sholat sunnah dianjurkan oleh Rasul itu ketika Rasulullah mempunyai seorang anak yaitu Ibrahim, yang mana pada waktu itu Ibrahim meninggal beriringan dengan terjadinya gerhana. Maka sebagian orang Arab itu meyakini bahwasannya gerhana itu terjadi dikarenakan meninggalnya anak Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah langsung meluruskan tentang keyakinan itu, bahwasannya tidak ada sangkut paut antara gerhana dan kematian anakku. Sehingga Rasulullah langsung sholat gerhana pada waktu itu. Hikmah sholat sunnah muakkad itu yang pertama, keimanan dan ketakwaan kita akan meningkat. Yang mana ketika kita membiasakan sholat sunnah muakkad, maka keimanan dan ketakwaan kita insya Allah akan meningkat. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongannya. Karena kita mengakui bahwasanya kita itu makhluk yang sangat lemah, yang mana sangat memerlukan tentang pertolongan Allah. Yang ketiga, pahala dan ampunan, yang mana kita akan mendapatkan pahala ketika kita melaksanakan sholat sunnah dan kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat sunnah yang terakhir adalah disiplin dan khusyuk, yang mana dengan kita sering melaksanakan sholat sunnah, maka kita akan belajar disiplin dan kekhusyukan kita insya Allah akan meningkat. Perbedaan antara sholat sunat muakkad dan fardu kifayah itu, yang pertama dalam aspek hukum itu, sholat fardu kifayah itu mempunyai wajib kolektif, yang mana wajib dilaksanakan oleh sebagian orang, yang mana ketika yang lainnya tidak melaksanakan itu tidak apa-apa dan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi ketika semua orang tidak melaksanakan wajib kolektif itu, maka semua orang berdosa. Contohnya itu tadi sholat jenazah, yang mana ketika ada orang meninggal, maka sebagian orang itu wajib mengurusi jenazah tersebut. Akan tetapi kalau tidak ada yang mengurus jenazah tersebut, maka semuanya akan berdosa. Yang kedua yaitu sholat sunnah muakkad, yang mana sholat sunnah muakkad itu hukumnya itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Contohnya tadi gerhana dan istisqa, yang mana ketika tidak dilaksanakan oleh semuanya, maka tidak apa-apa dan tidak berdosa. Tapi Rasulullah sangat menganjurkan pada sholat sunat muakkad ini. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan sebagai penutup. Sholat merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sholat merupakan suatu ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Ketika sholatnya itu lulus, bagus, baik, maka semua amal itu pun insya Allah lulus baik juga. Sebagaimana keterangan, sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.